Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 8 ingin menampilkan video mengenai materi faktor individu dalam organisasi, pengantar manajemen, dosen pengampu, Bapak Hendra Saputra, SE, MSI. Tim kelompok 8, yang pertama Siti Nur Faiza Syarif, yang kedua Rizka, yang ketiga Safwan Atila Saiful, yang keempat Nur Ali Afdalia, dan yang kelima Risma Salwa Afsari. Berikut ini adalah materi kami. Pengertian individu. Individu berasal dari kata Latin individuum, yang artinya tak terbagi. Kata individu merupakan sebutan yang dapat menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan terbatas. Menurut Anwar P. 2010, individu yang normal adalah individu yang memiliki kewenangan yang tinggi antara fungsi psikis atau rohani dan fisiknya jasmani. Pengertian organisasi. Menurut Robin 1994 mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dan diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Menurut Johan de Millet dalam Sutarto 2002, organisasi adalah kerangka struktur dalam mana pekerjaan dari banyak orang dilakukan untuk mencapai prestasi maksud bersama. Definisi perilaku individu dalam organisasi. Perilaku individu dalam organisasi adalah bentuk interaksi karakteristik antara individu dan karakteristik organisasi. Setiap individu dalam organisasi semuanya akan berperilaku berbeda satu sama lain, dan perilakunya ditentukan oleh masing-masing lingkungan yang memang berbeda. Nimran dalam Sophia 2008 menjelaskan ciri-ciri yang melekat pada individu terdiri dari: yang pertama, ciri-ciri biografi. Ada umur, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah atau banyaknya tanggungan, dan masa kerja. Yang kedua, kepribadian. Kepribadian sebagai pengorganisasian yang dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu yang menentukan penyesuaian diri dengan lingkungannya. Dia menambahkan bahwa kepribadian adalah keseluruhan cara bagaimana individu beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, ada sikap, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Yang keempat, ada kemampuan, yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Yang kelima, persepsi, yaitu ukuran, intensitas, frekuensi, kontras, gerakan, perubahan, baru, dan unik. B. Tingkat analisa perilaku individu dalam organisasi. Yang pertama, tingkat individu. Kejadian yang terjadi dalam organisasi dijelaskan dalam menggambarkannya dengan perilaku seseorang dan interaksi kepribadian dalam suatu situasi. Yang kedua, tingkat kelompok. Perilaku anggota kelompok dipengaruhi oleh dinamika anggota kelompok, aturan kelompok, dan nilai yang dianut oleh kelompok. Yang ketiga, tingkat organisasi. Berbagai kejadian yang terjadi dalam konteks struktur organisasi, struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap interaksi sosial dalam organisasi. Pendekatan-pendekatan untuk memahami perilaku individu. Yang pertama, pendekatan kognitif atau pendekatan perilaku oleh suatu rangsangan di mana perilaku individu terjadi atau timbul karena adanya rangsangan sehingga timbul respon atau rangsangan tersebut. Yang kedua, pendekatan penguatan di mana perilaku yang dipengaruhi oleh gerakan refleks yang digerakkan oleh sistem syaraf motorik yang ada di otak kita. Yang ketiga, pendekatan psikoanalitis adalah perilaku yang dipengaruhi oleh kepribadian, sedangkan individu yang memiliki pribadi yang baik adalah individu yang telah matang, yaitu orang yang dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik. Konsep perilaku individu dalam organisasi di era globalisasi. Perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari bagaimana seharusnya perilaku tingkat individu, tingkat kelompok, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Itulah tadi materi singkat dari kelompok 8. Sekian dan terima kasih. Dikumur-kumur, dikunyah-kunyah. Wassalamualaikum semuanya.